Dan gue tuh takjub dan terharu melihat sahabat kurban tadi yang berduaan suami istri, terus suami gini, mau nggak, mau ya, yaudah ada oke, seringan itu gitu loh. Maksudnya berbuat baik itu memang harus seringan itu tanpa pertimbangan dan lain sebagainya. Ada kepuasan tersendiri ketika menjodohkan si hewan kurban dengan sahabat kurbannya, itu tuh seru banget. Kebahagiaan itu beda ternyata. Gimana Bapak dagangan hari itu? Tidur semua sapinya. Udah, bagaimana hari ini, Alhamdulillah laris. Ini masih banyak tamu-tamu yang masih kita tunggu. Jadi emang hari ini tuh rencananya gitu kan ada jadwal syuting ke Singapura, diganti ke Bali. Nah tiba-tiba cancel semuanya, akhirnya udah gue putuskan hari ini full di kandang. Dan kalau gue kalau gue pas kosong tuh kan kayak di rumah juga tamu berdatangan. Nah kali ini tamu-tamunya gue pindahin ke sini. Terus teman-teman gue juga baik yang support punya bisnis kuliner, pada ngirim-ngirim semua. Masya Allah, luar biasa. Jadi buat pemeliharaan para tamu juga. Alhamdulillah laris. Mudah-mudahan segera sold out semuanya, karena supaya mereka dapat partner surganya. Amin. Jadi tahun ini fokus dagangin sapi nggak sih? Ini kan kandang apa kan ini? Iya, jadi ini sebelumnya di area sana ini kita baru pindah ke sini. Ya mudah-mudahan bisa konsisten setiap tahunnya, karena ternyata seru banget. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika menjodohkan si hewan kurban dengan sahabat kurbannya, itu tuh seru banget. Kebahagiaan itu beda ternyata. Tahun ini total berapa? Yang Ya, 30 ekor sudah mau setengahnya. Nah, insya Allah akan segera sold out. Amin dan alamin. Ya kalau misalnya sold out, ya gue aja yang kurban. Ini juga ngelepasnya juga ikhlas sedih juga. Ya sedih karena kayak berpisah gitu. Jadi sampai tadi kan yang dua sapi yang terpilih tadi langsung itu juga langsung rasanya beda gitu. Dan ya udah, dan gue tuh takjub dan terharu melihat sahabat kurban tadi yang berduaan suami istri, terus suami gini, mau nggak, mau ya, udah ada oke, seringan itu gitu loh. Maksudnya berbuat baik itu memang harus seringan itu tanpa pertimbangan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ringan untuk masa duniawi, giliran buat akhirat pertimbangannya banyak, justru harus dibalik seperti itu. Dan ini kan kalau ngomongin menjual gitu, penjual gitu, rate harga mungkin nggak bisa disebutin, bisa yang bagus ya. Tapi kenapa mungkin AA memilih bisnis ini gitu? Kayaknya ini dari tahun lalu udah. Karena ada gue sih nganggapnya ini ada nilai pahalanya ya, tidak hanya berbisnis. Jadi nilai pahalanya jadi memberikan jalan kepada orang-orang yang ingin mencari hewan kurban terbaiknya gitu aja. Jadi lelahnya gue ini tuh jadi perjalanan tuh panjang banget sampai bisa mereka bawa ke sini. Deg-degannya tuh karena ini adalah makhluk hidup, jadi apapun bisa terjadi dan mereka sampai ke titik hari H baru gue bisa tenang. Pas pengangkutannya itu juga deg-degan, karena kayak angkutan itu tuh bisa stres, bisa ada celaka dan sebagainya. Jadi sebelum mereka turun dari truknya, sebelum hari H sembelihnya, itu baru gue tenang. Dan itu gue terus pantau yang baik-baik ya gini. Jadi kadang-kadang kita kasih stok makanan juga, karena kan mereka juga kalau pindah tempat itu ada penyesuaian. Tapi ini soalnya banget ini anak-anak gue lagi bisa begitu di sini tuh pindah ke situ langsung nggak ada adaptasi apapun, langsung mereka. AA juga bilang tadi katanya dari 30 ini ngumpulin pun satu-satu AA pilih dari ternak kecil. Betul. Jadi satu-satu ngelihat dia satu tempat bisa banyak, ada satu lagi satu-satu ya itu. Jadi secara personal banget. Jadi ketika tadi apa yang bagus si calon pembeli tadi, ya nggak bisa semuanya bagus-bagus, terus karakternya mau gimana, gue tanya gitu kan. Hanya tadi aku pilihin yang loreng-loreng tadi, terus yang dia sukanya hitam, beliau sukanya hitam, aku pilihin yang itu. Jadi yaudah, alhamdulillah. Ini satu lagi, lagi mau itu lagi mesti ngobrol dulu. Kita jamu aja dulu. Oke, selain nyariin jodohnya si sapi sama si pembeli, juga tadi juga ngasih tips juga ke pembeli kita. Karena pembeli karena bukan dia doang, banyak banget yang nanya ke gue, bahkan orang-orang masjid yang si penyembeli juga suka nanya, baca apa sih lu baca-baca apa? Enggak, jadi cuma gue berkomunikasi aja sama sapinya. Jadi insya Allah sapi itu buat saya tuh punya hak untuk tahu apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi gue tuh selalu menjelaskan tentang makna kurban itu apa, karena
maka juga kan hewan ternak diciptakan hewan ternak. Jadi kalau gue selalu ngomong gini, lu ya beli motor nyicil HP dan lain-lain, giliran ini mikir-mikir gitu. Nah kalau di sisi gue yang lain ada, gue kalau beli hewan buat peliharaan kayak gampang banget gitu. Oh itu segitu, giliran hewan kurban tuh kok berasa mahal. Nah itu dulu gue, sekarang enggak. Ini jauh lebih bermanfaat dan juga kita bisa bertemu tidak hanya dunia tapi akhirat, insya Allah ya. Oke guys, thank you ya. Sampai ketemu nanti mungkin di pengiriman dan lain-lainnya. Doakan sehat sampai di hari-hari. Amin. Assalamualaikum, bye-bye. Sapi gue di rumah. Ada berapa sekarang tahun ini ya? Sadewa itu Brahman, kemudian ada Belgian Blue Putih si Popeye, satu lagi kemarin baru datang Cakra itu sapi Pasundan. Kemudian nanti juga katanya ada yang mau ngasih ke aku itu Pak Haji sapi Bali. Terus itu tapi ntar itu juga aku distribusikan ke beberapa tempat dan ada orang soleh yang menitipkan sapi untuk disembelih di tempat aku kurang lebih 20 ekor. Lebih kurangnya sih. Tapi aku kayaknya kalau 20 ekor kayaknya bisa berhari-hari ya. Jadi kayaknya aku akan izin distribusikan juga ke beberapa tempat juga yang membutuhkan yang tepat gitu. Ya, doain ya pokoknya. Udah sampai ketemu di hari-hari nanti ya. Tapi ini kan bisa dibilang kan sedikit aja. Bisa dibilang kan sapi A dari tahun ke tahun kan bikin orang terharu nih, apalagi pas saat prosesi potongnya. Gimana nih A untuk tahun ini sendiri? Ya itu, ini bukan gue saja, para kiper juga udah deg-degan banget karena yang sekarang pecinta sapi, bukan hanya pembeli sapi. Iya, betul. Itu lebih dari. Jadi kayak gini, ini 30 sapi. 30 itu aku pilih satu-satu, bukan gini. Saya mau 30, masukin. Kayak gitu, jadi gue pandang satu-satu. Lama banget pilihnya ya, bisa 2 hari kemarin ya? Iya. 2 hari. 5 hari saya di sana. Iya, udah gitu aku sini, situ 2 hari aku sendiri. Ya udah, iya, tidak. Nah, apalagi yang dipelihara buat kurban sendiri dan yang di rumah dipeliharanya itu udah 1 tahun lebih. 2 tahun. 2 tahun kurban ini. Ini terlama yang pernah gue pelihara. Jadi Sadewa dan juga Popeye. Gitu. Dan sebetulnya si Petruk juga itu yang sapi yang buat Raffi Ahmad itu sebetulnya peliharaan saya juga. Tadinya buat kurban saya juga tadinya, tapi pas itu aku saling ke Raffi. Jadi udah. Kalau juga. Popeye sama Sadewa itu jenisnya jenis apa? Belgian Blue Putih, Popeye, kalau Sadewa itu Red Brahman. Itu tinggi banget, itu 1,2 ton ada ya. Tinggi banget. Baru 8 bulan. Tapi agak pendek ya, bersyukur pendek. Kemarin aku kalau domba di tanah juga gak ada makanan. Aku dapat yang 100 kilo. Oh yang di itu ya, di Instagram yang putih ya, itu. Itu 100? Bisa sampai 150, ini lagi turun 105. Oh. Lagi diajar lagi buat tahun depan. Saya tahu kali gesing kemarin dapat yang 133, yang Senduro 133. Iya itu. Segini. Yang kalau yang tawa kali gesing saya beratnya 121 kilo. Iya. Bulunya yang rambut itu, iya. Ya, STK-nya itu yang bikin mahal tuh artinya. Mantap. Pas kurbanin ya udah lah ya. Iya. Ikhlas aja. Itu nilainya ya, Betul. esensinya ya. Dan menghitung berat dan pembagian. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.